Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lisdiana dari kelompok 12 yang akan menjelaskan mengenai tokoh Fakihruddin Abdul Qodir. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Fakihruddin Abdul Qodir dan tawaran feminisme postmodern di Indonesia. Fakihruddin Abdul Qodir atau yang akrab dengan panggilan Kang Fakih lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1971 di Cirebon, yang tepatnya di Jawa Barat. Mendapatkan pendidikan pesantren dari Dar Al-Tauhid Arjawinangan Cirebon dari tahun 1983 sampai 1989 di bawah asuhan Kyai Haji Ibnu Ubaidillah Syatori dan Kyai Haji Husain Muhammad. Tamat dari pesantren, Fakihruddin ini melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di dua kampus sekaligus di Suriah, dengan mengambil studi ilmu dakwah di Abu Nur University pada tahun 1989 sampai 1995, dan studi ilmu hukum Islam di Damaskus University pada tahun 1990 sampai 1996. Kemudian, beliau melanjutkan jenjang magister di Universitas Khartoum di Damaskus. Namun, tidak sampai berlanjut lama, ia berpindah di International Islamic University atau biasa disebut IIU di Malaysia pada tahun 1997 hingga 1999. 10 tahun seusai memperoleh gelar magister, Fakihruddin mengambil program doktoral studi keagamaan di UGM Yogyakarta. Pada tahun 2015, beliau berhasil menamatkan studinya dengan menulis disertasi yang berjudul Interpretation of Hadith for Equality Between Women and Men. Reading Tahrir Al-Mara'ah fi Ash Al-Risalah bi Abdul Al-Halim Muhammad Abu Syuka pada tahun 1924 sampai 1995. Karya ilmiah ini membahas interpretasi Abu Syuka terhadap teks-teks hadis dalam rangka kesetaraan gender dalam Islam yang merupakan cikal bakal teori qiraah mubadalah lahir. Selama berada di Suriah, Fakihruddin menimba ilmu dari ulama-ulama terkemuka, di antaranya Said Ramadan Al-Buti, Wahbah Al-Zuhaili, dan Ahmad Kuftaro. Selain menuntut ilmu, ia juga aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI dan Ikatan Cendekiawan Menuntut Ilmu. Sedangkan di Kuala Lumpur, Malaysia, ia bergabung di Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang merupakan PCI-NU pertama yang didirikan. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama yang merupakan PCI-NU merupakan lembaga yang pertama kali didirikan sekembali dari luar negeri. Ia bergabung dengan Rahimah Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning atau FK3 di Ciganjur. Sedangkan di Cirebon, ia dan Husain Muhammad bersama para aktivis gender lain mendirikan Fahmina Institute dan langsung menduduki posisi pimpinan eksekutif sampai 9 tahun lamanya. Selain itu, ia juga pegiat di Lembaga Kemaslahatan Keluarga LKKNU. Selain itu, ia juga menjadi pegiat di Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKKNU Pusat serta Sekretaris Nasional Alimat. Sejak pulang ke tanah air pada tahun 2000, ia telah diminta menulis rubrik dirasa hadis di majalah Suara Rahimah yang diterbitkan oleh Rahimah Jakarta. Rubrik ini berisi isu-isu terkait pemberdayaan perempuan, utamanya dalam aspek pendidikan dan hak asasi perempuan dalam perspektif ajaran agama Islam. Tidak berhenti sampai di situ, pembelaannya memperjuangkan hak perempuan dan kesetaraan gender berlanjut di media online. Pada tahun 2016, dibuatlah dua website dengan alamat www.mubadalah.com dan www.mubadalahnews.com untuk mewadahi narasi-narasi keislaman yang berasaskan paradigma
badala pada relasi laki-laki dan perempuan. Aktivitas yang dilakukan selama di Indonesia semakin memperkaya khazanah kajian feminisme. Menurut Ahmad Baidowi, gerakan feminisme di Indonesia secara umum berlangsung melalui 4 model. Pertama, pemberdayaan kaum perempuan melalui pusat-pusat studi di perguruan tinggi, pelatihan workshop, dan seminar. Cara ini dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti P3M, PSP, Al-Muayyad, Rifka Anissa, WCC, atau Women Crisis Center, dan Yasanti atau Yayasan Anissa Swasti. Yang kedua, melalui karya-karya tulis dengan beragam tema dan genre. Buku-buku jenis ini seperti Hak Reproduksi Perempuan karya Masdar Farid Masudi, dan novel warisan yang ditulis oleh Siti. Ketiga, melakukan kajian historis dalam tradisi masyarakat Islam pada masa lalu yang telah mencatat prestasi istimewa dan berhasil menduduki posisi tinggi yang setara bahkan mengungguli kaum laki-laki pada masanya. Hal ini untuk membuktikan bahwa perempuan mampu bersaing dengan laki-laki dan bahwa ada kalanya dalam tradisi Islam ketika perempuan bersaing dengan laki-laki, perempuan diberi kesempatan yang sama dan diperlakukan setara dengan laki-laki. Sebagai contoh, karya Fatima Mernissi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan. Yang keempat, melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan, baik Al-Quran, hadis, maupun literatur klasik yang secara literal tekstual mendiskreditkan perempuan seperti yang dilakukan oleh Hussein Muhammad dengan menulis buku yang berjudul Fik Perempuan, Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana dan Gender, dan Inaya Ramaniah dengan bukunya yang berjudul Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama. Gerakan feminisme Islam yang keempat atau tafsir feminis di Indonesia sejauh ini relatif kurang berkembang. Ayat-ayat yang ditafsirkan tidak berjarak jauh dari tema pencipta Hawa, poligami, hijab, pewarisan 2:1, bidadari dan bidadari, kepemimpinan perempuan, serta nusyuz. Tafsir yang dimunculkan juga cenderung hanya berupa repetisi-repetisi dari mufasir feminis terdahulu seperti Aminah Wadud, Rifaf Hasan, dan Asfar Ali Enginer. Begitu pula model penafsiran yang hampir selalu berpola tematik dan bernuansa hermeneutik. Maka gagasan qiraah mubadalah yang digagas oleh Fakhruddin Abdul Qadir ini menjadi angin segar dalam diskursus tafsir feminis, khususnya dalam konteks Indonesia, karena menawarkan metode baru yang berbeda. Qiraah mubadalah dapat aplikasikan pada ayat-ayat gender dalam ruang lingkup yang lebih luas seperti konsep fitnah dalam relasi laki-laki dan perempuan yang jarang mendapat sorotan. Pembacaan gaya baru ini akan dibahas lebih jauh pada sub-sub bab selanjutnya. Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan pada umumnya ditafsirkan melalui salah satu dari dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan patriarkai, penafsiran yang berkembang sejak dahulu hingga sekarang biasanya menggunakan pendekatan patriarkal, yakni membaca Al-Quran hanya melalui kacamata laki-laki sehingga menghasilkan pemahaman yang selalu menguntungkan pihak laki-laki, karena pengalaman kehidupannya diikutsertakan dalam penalaran atas teks, sehingga pihak perempuan beserta pengalaman, visi, kebutuhan, dan keinginannya terabaikan dan kepentingannya tidak terwakili. Kedua, pendekatan feminis. Pendekatan ini merupakan respon atas pendekatan pertama yang seringkali dirasa merugikan perempuan karena cenderung dijadikan subordinat laki-laki. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan menaikkan kembali derajat perempuan dengan selalu mengedepankan prinsip kesetaraan gender, sehingga produk tafsir yang dihasilkan pun cenderung ramah dan adil terhadap keduanya. Tafsir yang menggunakan pendekatan kedua inilah yang disebut dengan tafsir feminis. Meskipun demikian, dalam kategori tafsir feminis, pendekatan yang digunakan hanya pada satu sisi, padahal opresi yang menimpa perempuan disebabkan oleh banyak faktor.
Tafsir feminis merupakan kelanjutan dari wacana feminisme yang muncul pada awalnya dan kemudian menjadi salah satu tren penafsiran masa kini setelah isu HAM, emansipasi wanita, dan keadilan gender menjadi isu global yang dihembuskan pertama kali di Barat. Meskipun demikian, para feminis Muslim meyakini bahwa nilai-nilai kesetaraan telah ada dalam sejarah dalam ajaran fundamental Islam. Hanya saja dalam penafsirannya kemudian seringkali menghasilkan pandangan superioritas laki-laki atas perempuan. Teks agama, terutama Al-Quran, diakui atau tidak secara harfiah seakan-akan memang menjustifikasi pandangan tersebut. Dari fenomena ini muncul mufasir-mufasir feminis seperti Aminah Wadud Muhsin, Rifat Hasan, dan Ashfar Ali Enginer yang berusaha melakukan telaah ulang atas tafsir Al-Quran tekstual ulama terdahulu. Para mufasir feminis membedakan dengan tegas antara jenis kelamin sebagai kodrat yang given from God, tidak dapat dirubah, dengan gender sebagai konstruksi sosial masyarakat yang dapat berbeda. Namun keduanya berkedudukan setara di hadapan Tuhan, sehingga tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi yang merugikan salah satu pihak. Bila mufasir klasik cenderung memperkokoh anggapan superioritas laki-laki atas perempuan, maka mufasir feminis beramai-ramai menelaah kembali dan menafsirkan ulang penafsiran atas ayat-ayat terkait yang pada umumnya didasari oleh cara pandang literar tekstual tersebut dengan pendekatan-pendekatan dan metode-metode baru yang membawa semangat kesetaraan dan lebih ramah gender. Kebutuhan atas pendekatan terhadap kajian feminis dengan melibatkan pemahaman terhadap simbol kebahasaan. Pada dasarnya telah dilakukan oleh banyak kalangan. Hal ini merujuk pada problem kesenjangan di tengah rai disebabkan oleh interpretasi terhadap teks-teks agama yang dipandang biasa. Penyebutan laki-laki dalam beberapa ayat menjadikan perempuan sebagai subordinat. Hal ini yang ditolak oleh beberapa feminisme postmodernis untuk menggantungkan perempuan pada laki-laki. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.